Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Bapak Ketua Panti Asuhan MW Ketangga, yang kami hormati rekan-rekan Dewan Guru TK, SMP dan Gedung Qurani yang hadir pada hari yang berbahagia ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu wali santri baru yang ikut menghadiri acara serah terima pada hari yang cukup cerah ini, dan yang kami banggakan anak-anak kami, santri dan santriwati baru yang ikut menjadi keluarga besar Sekolah Darul Qoibah Nahdlatul Wathon Ketangga. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan waktu sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bertajamu bersama dalam rangka acara serah terima santri dan santriwati baru SMP Darul Qoibah MW Ketangga Sekolah angkatan keempat tahun pelajaran 2005-2026. Salam serta salam saya ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dalam gelap kita hingga detik ini masih merasakan yang namanya manisnya iman, manisnya Islam, hingga insya Allah semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di SMP Darul Qoibah MW Ketangga. Tentu ada memang beberapa wali santri yang baru pertama kali ke Ketangga ini, atau malah ke SMP, ya, atau ke sekolah ini. Jadi ketika Bapak Ibu ya datang masuk sini, yang dilihat ini adalah bukan tempat yang mewah Bapak Ibu. Ya, gedung-gedung kami masih seperti ini. Panas pinjul lah. Akan tetapi Ibu seperti penduduk jangan melihat itu Bapak Ibu, tapi lihatlah dari kualitas. Jadi ilmu tidak bisa dilihat dari megahnya gedung, banyaknya fasilitas, akan tapi lihatlah kualitas yang ada di sini. Karena SMP kita di sini bukan hanya menanamkan atau menyampaikan ilmu, akan tapi lebih daripada itu, yaitu pembentukan karakter, pembentukan akhlak anak-anak kita yang ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tempat kami sangat sederhana, akan tapi kualitas kami tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah yang sudah lama berdiri. Buktinya apa? Buktinya sejak 2 tahun berjalan SMP kita sudah terakreditasi, langsung terakreditasi B. Jadi biasanya C dulu biasanya, akan tapi kita dengan kesungguhan guru-guru yang ada di sini dan sumbangsih dari Bapak Ibu wali santri, alhamdulillah kita bisa mendapatkan nilai B, artinya A. Kemudian minggu kemarin Bapak Ibu kita mendapatkan predikat sekolah terbaik. Jadi di Kecamatan Suwira ini itu yang swasta itu hanya mendapatkan, yang sekolah swasta itu hanya tiga sekolah. Nah, salah satunya kita yang ada di sini untuk yang SMP-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu. Jadi kita jangan melihat
fasilitas gedung yang mewah, akan tapi kita memiliki lebih daripada itu. Bapak Ibu guru Mas yang Hendra kami hormati, boleh menanyakan bagaimana ada Indonesia Raya. perubahan anak-anak kita yang terdahulu kepada wanita santri yang ada kebetulan juga ikut di sini. Bagaimana perubahan anak didik kita di sini? Ya sebelumnya ada yang tidak bisa selamat. Setelah mondok di sini, alhamdulillah perubahan banyak. Bahkan ada yang sampai nangis Bapak Ibu ketika berkunjung ke sini. Tiba-tiba disalami sama anaknya atau cucunya, ada yang sampai nangis. Karena sebelumnya di rumah tidak pernah, ya, kalau namanya salam tidak pernah. Bahkan dulu ada yang seorang subuh sampai 4 rakaat Bapak Ibu, sampai 4 rakaat. Tapi udah kita biarkan saja, karena ini masih proses pemakaran kita di sini. Jadi itu merupakan pembeda kami dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi urusan kami di sini minimal harus hafal 3 juz Bapak Ibu. Minimal hafal Al-Quran 3 juz. Akan tapi ada yang orang tulisan kami itu ada yang bahkan sampai hafal 7 juz. Itu selama kurang lebih 3 tahun mondok di sini. Bikin ibadah itu tetap sebagai bahan ajar kita juga agar anak-anak kita dalam pelaksanaan ibadahnya itu pelaksananya dengan ibadah yang sahih, ibadah yang benar-benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, di awal pembelajaran anak-anak kita di sini, anak-anak kita tidak langsung masuk ke kelas, tidak langsung seperti itu. Akan tapi ada namanya program matrikulasi. Itu dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Kita fokuskan ke fikih ibadah, kemudian tajwid Al-Qur'annya, kemudian bahasa Inggris. Jadi kita cukup fokuskan di 3 mata pelajaran tadi. Jadi supaya anak-anak kita ketika mengikuti pelajaran pertama di kelas, anak-anak kita sudah siap luar dalam, secara keilmuan kita siap. Jadi itulah kelebihan-kelebihan sekolah kita yang di sini. Walaupun memang tempat kita ini sangat-sangat sederhana, dan ini juga musola kita juga sudah hampir selesai juga. Dan insyaallah bulan Agustus ya, insyaallah kita sudah mulai membangun di utara musola kita ini. Insyaallah mungkin 1 atau 2 tahun. Apalagi untuk tahun 2006, insyaallah kita akan membangun 2 ruang kelas di timur, ya, atau mungkin nanti kita akan tingkatkan juga untuk gedungnya. Jadi itu Bapak Ibu guru, mohon maaf mungkin bisa diambilin untuk kami maaf. Sini kadika tethering, bawa tethering satu. Bapak Ibu Wadisati yang kami hormati, perlu juga kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib kita yang ada di sini. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Perlu kami bacakan untuk tata tertib santri dan wali santri. Ini supaya kita di sini tetap disiplin. Karena salah satu moto kita di sini yaitu disiplin is our plate. Disiplin itu adalah kami di sini. Nah, jadi kita perlu ada tata tertib santri dan wali santri yang perlu kita sepakati bersama. Baik, yang bacakan untuk poin-poinnya. Ya. Kewajiban santri yang menjaga, yang pertama yaitu menjaga akhlakul karimah sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan nilai-nilai Nahdlatul Ulama.
Karaoke. Kemudian kedua, sholat berjamaah tepat waktu di musola asrama. Tiga, mengikuti kegiatan belajar formal dan non formal dengan disiplin. Empat, menjaga kebersihan kamar, lingkungan asrama dan fasilitas asrama atau sekolah. Lima, memakai seragam sesuai ketentuan asrama. Mohon maaf untuk seragam ya Ibu. Insya Allah kita akan bagikan besok ya untuk seragam anak-anak kita yang ada di sini. Karena memang hari ini itu sedang dipasangi bed ya, bed di jilbabnya dan bed di seragamnya supaya anak kita terlihat rapi dan juga nanti anak-anak kita itu berdasi ya. Kemudian ada beberapa waktu saat apel, pengajian atau kegiatan lain. 7, meminta izin kepada pengasuh asrama atau mudir jika keluar area asrama. 8, menghormati ustaz, ustazah, pengurus dan sesama santri. Pidato na doang. Dan untuk larangan, santri dilarang keluar asrama tanpa izin. Santri dilarang membawa atau menggunakan handphone. 3, santri dilarang merokok, membawa narkoba atau minuman keras. 4, santri dilarang tawuran, bullying atau perbuatan asusila. 5, menerima tamu atau tanpa lapor pengurus. 6, mengotori dinding merusak fasilitas asrama. 7, memakai pakaian tidak sopan atau menggunakan celana pendek, baju ketat di area asrama. Aturan kepulangan santri, pulangan rutin. Biasanya santri pulang itu liburan semester Bapak Ibu. Kemudian kita usahakan juga Bapak Ibu wali santri, anak-anak kita di sini boleh dijenguk itu setelah 40 hari. Ya, kita mohon kerjasamanya. Anak-anak kita di sini boleh dijenguk setelah 40 hari di sini. Jadi ditahan dulu ya, sedikitnya itu ditahan dulu Bapak Ibu. Ini memang cara kita menyayangi anak-anak kita di sini. Harus seperti itu. Anak-anak kita berkorban, orang tua juga berkorban. Ya. Jadi tunggu 40 hari baru boleh berkunjung. Karena biasanya ya, kalau misalkan sekali seminggu dikunjungi itu anak itu nggak akan betah hati jadi di sini. Ya, kalau kita mau lihat anak-anak kita betah di sini, tunggu sampai 40 hari baru dijenguk. Kemudian untuk yang skip untuk wali santri, untuk kunjungannya itu setiap hari Jumat. Ya, itu boleh pagi, siang, atau boleh juga sore. Intinya hari Jumat. Tapi khusus untuk yang wali santri baru, ya, ditunggu dulu 40 hari, ya, 40 hari. Kemudian untuk lokasi untuk penjemukannya ya, bisa di kantor atau di, intinya jangan di dalam kamar. Mohon maaf ini untuk wali santri, kalau sekarang sih boleh ya, boleh kalau sekarang. Pertama karena ini, nah, untuk kunjungan, mohon maaf, ini kita tidak kenankan ini untuk wali santri masuk ke kamar santri. Kemudian untuk pakaian kunjungan ke wali santri, ini karena banyak ini juga wali santri yang belum mengetahui. Tentu untuk yang pria, wali santri pria, misalkan pakai baju hem, ya, pakaian sopan intinya, pakaian sopan. Kita pakai sarung atau celana. Nah, untuk yang wali santri yang perempuan harus tentunya harus pakai jilbab. Ya, itu Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu wali santri kepada kami di sini. Ya, dan terima kasih juga atas kesempatan untuk hadir pada acara serah terima santri baru ini. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.